Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah sekalian di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa dipertemukan kembali melanjutkan kajian tidak ya dari kitab Tidak Salaf Sabil Hadis, temuan yang ke-24 ya. Insyaallah ini terakhir kita menamatkan kitab ini. Dari halaman 114 ya di PDF-nya. Silahkan siapa yang membaca? Baik, siap. Ya, Ya, yang ini Ustaz, wa hadhil jumal ya. ya, Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhil jumalul lati asbattuha fi hadzal juz'i kanat mu'taqada jami'ihim lam yukhalif fiha ba'duhum ba'dha bal ajma'u 'alaiha kulluha walam yasbut an ahadin minhum ma yudaduha wattafaqu ma'a dhalika 'ala al-qawli biqahri ahli al-bid'ah wa idlalihim wa ikhzaihim wa ib'adihim wa iqsaihim wattaba'udi minhum wa min musahabatihim wa mu'asyaratihim wattaqarrubi ilallahi azza wa jalla bimujanabatihim wa muhajaratihim. Qala al-ustadul imamu rahimahullahu wa ana bifadlillahi azza wa jalla wa mannihi muttabi'un li atharihim mustadi'un bi anwarihim nasihun li ikhwani wa ashabi alla yarfa'u ghayra manarihim wa la yattabi'u ghayra aqwalihim wa la yashtaghilu bi hadhihi al-muhdatsati min al-bid'i allati ishtaharat fima bainal muslimin wal manakiri min al-masail allati dhaharat wa intasharat walau jarat wahidatun minha ala lisani wahidin fi asri ulaikal a'immati lahajaruhu wa badda'uhu wala kazzabuhu wa asabuhu bi kulli su'in wa makruhin wala yakurlanna ikhwani hafizahumullahu kasratu ahlil bid'ah wa wufuru adadihim fa inna wufura ahlil batil wa qillata adadi ahlil haqqi min alamati iqtirabil yaumil haqq fa inna dhalika min amaratin فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل والعلم هو السنة والجهل هو البدعة.
Faqala sallallahu alaihi wasallam innal imana la ya'rizu ilal madinati kama ta'zirul hayyatu ila juhriha. Waqala sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'atu wa fil ardi ahadun yaqulu Allah wa man tamassaka al-yawma bi sunnati rasul bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa amila biha wastaqama 'alaiha wa da'a ilaiha kana ajruhu kana kana ajruhu awfaru awfaro awfaro wa aktsara min ajri man jara ala hadhihi al-jumlati fi awailil islami wal millati. Idza Rasulul Mustafa sallallahu alaihi wasallam qala lahu ajru 50 faqila 50 minhum qala bal minkum fa inna ma qala sallallahu alaihi wasallam dzalika liman ya'malu bi sunnatihi inda fasadi ummatihi. Qala Abu Utsman wajadtu fi kitab Syekhil Imam Jaddi Abi Abdullah Muhammad bin Adi bin Hamdawai As-Sabuni rahimahullah akhbarana Abul Abbasi Al-Hasan bin Sufyan An-Nasawi. An-Nasawi. Annal Abbasa ibni apa sih? Ibni apa nih? Abbasa ibni Ibni Subay. Subay apa? Subay atau Subay? Haddatsahum qala haddatsana Abdul Jabbari Abdul Jabbar bin Tahirin qala haddatsani Ma'mar bin Rashid qala sami'tu bana Shihab bin sami'tu bana Shihab bin Az-Zuhri yaqul ta'limu sunnatin afdalu min ibadati mi'atai sanah. Akhbarana Abu Bakrin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Zakaria Syaibani qala akhbarana Abul Abbas Muhammad bin Abdurrahman Ad-Daguli qala sami'tu Muhammad bin Hatim al-Muzaffari yaqulu sami'tu Amr bin Muhammadin yaqul kana Abu Muawiyah ad-Dharir yuhaddithu Harun ar-Rashid fahaddathahu bihadisi Abi Hurairah ihtajja Adam wa Musa faqala Isa bin Ja'far kaifa hadha wa baina Adam wa Musa ma bainahuma qala fawasaba bihi Harun wa qala yuhaddithuka 'anir rasuli sallallahu alaihi wasallam fatu'ariduhu bikaif qala fama zala yaqulu hatta sakata anhu hakadha yanbaghi lil mar'i ayu'azzima akhbara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yuqabiluha bil qabuli yuqabiluha bil qabuli wa taslimi wa tasdiki wa yunkiru ashaddal wa yunkiru ashaddal inkari ala man yasluku fiha ghayra hadha tariqi alladhi salakahu Harunur Rashid rahimahullahu ma'a man i'tarada ala al-khabari as-sahih alladhi sami'ahu bikaif ala tariqil inkari lahu wal ibti'adi anhu wa lam yatalaqahu bil qabuli kama yajibu ay yatalaqqa ayyutalaqqa jami'u kama yajibu ayyatalaqqa jami'a ma yaridu
minar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ja'alana Allah subhanahu minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa yatamassakuna fi dunyahum muddata hayatihim bil kitabi was sunnah wa jannabana Jannabana. wa jannabana al ahwal al mudillata wal ara al mudmih mudmihlata Mudmahillata. mudmahillata wal aswa al muzillata fadlan minhu wa minnah. Akhiruh alhamdulillahi wahdah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qad tammatil kitabatu fi syahri Rajab 17 minhu sanata sanata alf wa mi'atain wa sab'ah wa tis'in hijrah. Ya, alhamdulillah ya, itu udah tamat kitabnya. Sampai sini sudah selesai ya untuk isi ya, konten dari kitabnya. Ini di akhir ini penegasan aja ya sebenarnya. Ya, jadi ya mu'alif rahimahullah menegaskan ya, wal jumal wa hadhil jumal allati asbattuha fi hadzal juz'i. Dan jumlah ya atau kalimat-kalimat ini yang telah aku tetapkan ya, telah aku tuliskan ya dalam bagian ini, dalam juz ini ya, maksudnya dalam kitab ini ya. Kanat mu'taqada jamihim ya, adalah akidah seluruh mereka ya, semuanya para salaf ya, maka disebut sebagai akidah salaf, akidah ashabil hadis ya, yang disepakati oleh mereka. Walam yuhalif fiha ba'dhum ba'dha bal ajma'u 'alaiha kullu bal ajma'u 'alaiha kuliha, berarti ya. Ini taukidnya ke haknya ya. Taukidnya ke haknya. Kalau di kitab ini Kuliah, Ustaz. kuliah ya. Kita bantu apa? Kuliah juga. Kuliah, Ustaz. Iya, betul. Halaman 63. Iya, betul. Jadi taukidnya ke haknya. Jadi tidak ada yang menyelisihinya ya, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain ya, tetapi mereka semua ijma atasnya ya, atas akidah ini ya, atau isi ya dari kitab ini semuanya. Nah, ini penegasan tauhid semuanya. Ya. Nah, jadi memang yang dituliskan ya akidah sunnah ya oleh para imam, para ulama yang menyebut tentang akidah sunnah, akidah salaf, yaitu yang mereka sebutkan itu ijma ya. Seperti juga dalam akidah Al-Qairwani ya, Ibnu Abi Zaid Al-Qairwani juga menyebutkan bahwa apa yang beliau sebutkan di dalam matan akidahnya itu semuanya adalah ijma ya. Jadi jelas bahwa akidah ya Ahlussunnah ini yang dikemukakan ya merupakan ijma ya, ijma salafus saleh, makanya disebut ijma salaf. Jadi akidah salaf itu ya ijma salaf gitu ya. Jadi jelas ya oleh penulis kitab ini ya, Al-Qairwani juga para ulama lain ya dalam kitab-kitab mereka ya, itu menyebutkan seperti itu. Dan itu juga disebutkan pula ya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, jadi bukan hanya Ibnu Taimiyah ya yang menyebutkan adanya ijma akidah salaf ini, tapi ulama-ulama sebelum beliau juga sama
Ya, nah makanya berarti kalau menyelisihi ya akidah-akidah ini ya jelas ya berarti menyelisihi ijma. Ya, nah itu kan para ahli kalam ya banyak mereka menyelisihi ya poin-poin dari akidah ini baik dalam soal sifat-sifat Allah, ya kan, dalam soal iman, dalam soal takdir gitu ya. Jadi ya kita apa namanya ya, menyayangkan ya menyayangkan ya para ahli kalam ya bahkan sampai para ulamanya ya yang menyelisihi ya akidah Ahlussunnah ini yang tanpa sadar ya sebenarnya mereka menyelisih ijma. Padahal ijma ini merupakan apa namanya dalil yang kuat ya atas kebenaran ya. Walam yasbut anna hadimin humma yudaduha ya dan tidak kuat ya periwayatannya. Jadi seorang pun dari mereka yang menyelisihinya ya yang bertentangan dengannya. Jadi tidak ada ya para ulama ya salafus saleh itu dan yang berpegang teguh kepadanya yang menyelisihi ya akidah ini ya kecuali kalangan berikutnya yang kemudian tadi ya menyelisihinya. Jadi adanya akidah apa ijma salaf ketika kemudian eh, kalangan berikutnya ya kalangan holaf menyelisihinya ya itu kan tidak menggugurkan ya ijma dari para salafus saleh itu gitu. Tidak menggugurkan ya penyelisihan mereka terhadap akidah salaf ini. Wattafaqu ala ma dzalika ala al-qawli bi qahri ahlil bid'ah dan mereka juga bersepakat ya bersamaan dengan hal itu terhadap pendapat untuk apa namanya bersikap tegas ya ya kepada para ahli bid'ah wa izlalihim menghinakan mereka wa izzaihim ya ini maknanya sama ya dari kata hizyun ya menghinakan mereka wa ibadihim dan menjauhkan mereka wa iqsaihim ya bahkan mengusir mereka wa taba'udi minhum ya dan menjauhi mereka ya wa min musahabatin menjauhi mereka dan menjauhi untuk bersahabat dengan mereka ya bersama-sama mereka wa muasyaratim dan bergaul dengan mereka taqarrubi ilallahi dan mendekatkan diri kepada Allah bimujanabatihim dengan menjauhi mereka wa muhajaratihim ya dan sama sih ya menjauhi meninggalkan hijrah dari mereka meninggalkan mereka ya. Jadi memang tegas ya di dalam apa namanya kitab ya yang ditulis oleh para ulama ya di dalam kitab ini dalam hal berhati-hati ya dari para ya ahli bid'ah ini ya khususnya yang menyalahi ya akidah ahlus sunnah ini yang sudah menjadi ijma ini gitu ya karena mereka kenapa mereka bersikap tegas ya bahkan ya dalam tanda petik keras gitu ya kepada ahli bidah itu ya karena khawatir bisa terpengaruh oleh mereka ya bisa terkena subhat mereka gitu. Ya, ini sudah kita jelaskan lah ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya menjauhi mereka ya dalam untuk maksud yang tadi ya agar berhati-hati ya cuman bukan berarti kita meninggalkan dakwah ya dari mereka
Yang dijauhi ini memang orang-orang yang udah sulit ya, sudah sulit, sudah sangat keras gitu ya penentangannya kepada kita. Jadi yang nggak masuk lagi gitu ya kalau kita apa namanya berdiskusi atau dialog dengan mereka itu nggak ada harapan gitu. Bahkan mereka kebenciannya kan luar biasa ya kepada para Ahlussunnah ini. Nah, orang-orang yang seperti itu, yang keras, yang sudah tidak diharapkan lagi ya untuk mendakwai mereka ya ini yang dijauhi, betul-betul dijauhi. Nah, adapun kalau mereka misalnya masih bisa ya untuk diajak berdialog gitu ya. Atau bahkan kebanyakan mereka ya belum paham, belum terlalu paham. Mereka hanya ikut-ikutan ya. Karena mereka misalnya ya mengakui ya para ulama ya ahli kalam itu ya. Dan karena para ulama ahli kalam ya khususnya yang belakangan ya Syariah, Maturidiyah, mereka kan jadi rujukan juga ya di bidang-bidang ilmu syar'i yang lain ya. Mereka misalnya ahli dalam ilmu fikih gitu ya, ahli dalam apa namanya ilmu usul fikih, dalam tafsir gitu ya banyak ya, dalam ilmu-ilmu lain yang memang benar gitu, yang memang bermanfaat. Nah, terkadang karena mereka jadi rujukan ya dalam akidah pun ya mereka cenderung apa menerima atau tidak menyalahkan ya, dan kebanyakan mereka ya tidak mendalami ya tidak mengetahui kekeliruannya di mana. Ya kan, bisa jadi ya mereka hanya menisbatkan diri saja ya ikut-ikutan ya ketika misalnya dianggap mayoritasnya Asy'ari ya mereka hanya ikut-ikutan penisbatannya ya tanpa memahami lebih mendalam ya bagaimana hakikatnya. Nah, ini kan orang-orang seperti ini sebenarnya mereka belum terlalu paham, belum terlalu mendalami ya. Nah, dengan orang-orang yang seperti itu ya kita bisa ya berdialog ya, apa namanya mendakwahi mereka ya, mendekati mereka gitu. Jadi bukan berarti dijauhi sama sekali ya orang-orang yang memang punya potensi ya untuk kita dekati, untuk kita dakwahi, untuk kita fahamkan ya justru kan yang harus kita lakukan gitu. Jadi menerapkan prinsip ini jangan apa namanya jangan kaku ya, jangan kaku gitu dalam menerapkan prinsip ini. Pokoknya, bahkan apa namanya yang bukan dari afiliasi mereka ya, bukan yang bersama dengan majelis mereka itu kan keras ya, langsung dijauhi, langsung ditahdir ya, bukan cara dengan cara seperti itu ya, tentu cara seperti itu keliru gitu. Ya, apalagi para asatid yang sebenarnya kan mereka bicara dalam tema-tema lain ya yang kebanyakannya ya insya Allah bisa diterima gitu benar gitu ya ketika bicara tafsir, bicara yang lain, bicara hadis, pensucian jiwa dan sebagainya, nasihat-nasihat yang baik yang memang dikenal oleh umat gitu ya. Nah itu kan tidak tepat kalau kemudian kita menampakkan kebencian kita kepada mereka, permusuhan, justru malah kita jadi dijauhi ya oleh umat. Ya, jadi harus betul-betul bijak ya, hikmah ya di dalam salah dakwah ini. Ya, apalagi para sati tadi yang memang banyak ya berdakwah ya ke umat, ya biasanya mereka juga tadi ya kebanyakan tidak mendalami ya masalah-masalah akidah yang seperti ini. Ya, nah, sehingga ya kita bagaimana ya menyampaikan kepada mereka ya mengingatkan mereka berdakwah kepada mereka ya dengan melalui pendekatan dan sebagainya. Jadi jangan kaku dalam masalah ini. Kalau Ustaz Imam rahimahullah wa ana bi fadlillah wa bi raibut tabi'un li asarin.
Ya, dan aku imam di sini ya, maksudnya adalah penulis ya, Syekh Abu Usman ya, Subuni Syekhul Islam. Ya, jadi beliau menyatakan bahwa dengan karunia Allah, aku mengikuti jejak langkah mereka. Mustadiun bi anwarihim ya, apa namanya mengambil cahaya ya, maksudnya petunjuk ya dengan cahaya-cahaya mereka. Nasiun ihwani wa ashabi, dan aku memberi nasihat ya kepada saudara-saudaraku dan sahabatku Allah yarfa'u ya ghairu manarihim. Ini kalau di kitab saya ini wa Allah yazigu ala manarim ya, ada sedikit perbedaan ya, dan keduanya ya benar ya maknanya. Jadi kalau agar mereka jangan meninggikan kecuali apa namanya menara itu ya, menara mereka ya, maksudnya tempat cahaya mereka itu, maksudnya ilmu mereka nih, ilmu mereka ini yang ditinggikan para ahlu sunnah ini. Ya, nah kalau wa alla yazigu an manarihim ya berarti mananya jangan melenceng ya dari tempat cahaya mereka ya, ya artinya dari ilmu mereka gitu. Itu dua-duanya benar maknanya. Wala yattabi'u, dan jangan mengikuti ghairu aqwalihim ya, selain perkataan mereka. Wala yashtaghilu bihadil muhdasati minal bidai, dan jangan mereka menyibukkan diri ya dengan hal-hal yang diada-adakan minal bidai, dari kebidahan-kebidahan alati ishtaharat fi ma bainal muslimin ya, yang populer ya pada apa yang ada di antara kaum muslimin. Ya, wal manakir minal masail. Ini yang tidak ada ya di kitab cetaknya, ini tidak ada ya. Wal manakir, hal-hal yang diingkari ya dari permasalahan-permasalahan alati dhaharat wan tasyarat ya, dan apa namanya yang nampak dan tersebar. Ya, kalau di kitab cetaknya ini langsung wa dhaharat wan tasyarat. Jadi ada kata manakir minal masail ini yang hilang. Walau jarot wahidatu minha ala lisani wahidin fi asri ulaika la immati la hajaruhu. Ya kalaulah satu saja darinya dari kebidahan tadi itu apa namanya eh, berjalan ya, maksudnya ya diucapkan ya oleh lisan, bukan diucapkan jarat min wahidatu mina ala lisan, melewat ya jarat di sini maksudnya apa namanya ya, mungkin sampai ya sampai kepada salah seorang ya dari ala lisan wahidin. Ya betul ya, jarak di sini berarti kan kalau jarak ala lisan ya berarti diucapkan maksudnya. Ya kalaulah ya di antara ya kebidahan atau satu dari kebidahan itu diucapkan ya oleh seseorang fi asri ulai kala imati ya di zaman para imam tersebut, para imam ahlus sunnah tersebut, lah hajaruhu gitu ya. Misalnya mereka akan apa namanya memboikotnya ya, menghajarnya, ya, mengasingkannya, wabadahu, dan membid'ahkannya, walakadzabu, dan akan mendustakannya, wasobu, dan mengenakannya, bikul isuin wa makruhin, dengan segala ya sesuatu yang buruk dan dibenci. Ya, jadi ini menunjukkan di zaman beliau, di zaman penulis ya kitab ini, Syekhul Islam ya Abu Usman As-Sabuni itu sudah banyak tersebar
kebidahan-kebidahan itu. Ya, yang kalau kata beliau kebidahan ini diucapkan oleh salah seorang ya satu orang di zaman para imam tadi di zaman salafus saleh ya baik sahabat tabiin tabiut tabiin ya yang mereka semua tadi ijma ya di dalam akidah salaf ya itu niscaya orang tersebut satu orang tersebut akan ya dikucilkan ya akan dibid'ahkan didustakan gitu. Ya, tetapi dari zaman beliau ya, apalagi kan sekarang ya, juga semakin tersebar ya kebidahan-kebidahan itu ya menjadi cukup banyak ya, sehingga orang menganggapnya jadi biasa gitu ya. Nah, wala yughranna ihwani hafizahumullah dan saudara-saudaraku itu eh, janganlah atau tidaklah ya tertipu ya, semoga Allah menjaga mereka kasratu ahlil bidai. Banyaknya ahli bidah. Nah itu ya. Jadi di zaman beliau ya sudah banyak ahli bidah. Wa ufuru adadim dan melimpahnya jumlah mereka. Faina ufuru ahlil batili. Ya sesungguhnya ya banyaknya ahli kebatilan. Ya wa qillata adadi ahlil haqqi dan sedikitnya jumlah ya orang yang berpegang teguh kepada kebenaran. Ya, fa inna dzalika min amarati. Sesungguhnya hal itu termasuk tanda dekatnya hari kiamat. Tirobi sa'ah. Dekatnya hari kiamat. Nah, jadi jangan tertipu ya dengan banyaknya ahli bidah. Makanya kan mereka sering berdalil ya bahwa ini akidahnya mayoritas gitu ya. Padahal banyaknya ahli bidah itu tidak bisa menjadi dalil ya akan benarnya ya kebidahan tersebut. Justru menjadi tanda dekatnya kiamat. Banyaknya ahli bidah ya sedikitnya ahlu sunnah yang berpegang teguh kepada sunnah kepada kebenaran ya itu beliau di sini menyebutkan hadis ya idir Rasulul Mustafa ya di sini taklil ya karena Rasulullah SAW ya bersabda ya Mustafa ya pilihan sallallahu alaihi wasallam qala inna min alamati saati waqtirabiha ya sesungguhnya termasuk tanda kiamat dan dekatnya kiamat itu an yakilal ilmu yaksural jahlu ya sedikitnya ilmu dan banyaknya kebodohan ini hadis sahih ya sahih Bukhari Muslim ya muttafaq alaih. Nah, berarti wal ilmu huwa sunnah. Ilmu itu sunnah. Nah, sunnah itu kan ya maksudnya adalah akidah sunnah. Itu bagian dari ilmu, termasuk salah satu dari ilmu Islam. Ya, wal jahlu kebodohan ya kebidahan ya. Kebidahan itu kan ya artinya kebodohan terhadap sunnah, terhadap ilmu ya yang benar yang datang dari Allah dan Rasulnya itu. Ya berarti kan ketika disebut ya sedikit ya atau dalam bahasa lain kan yuarfa'al ilmu diangkat ilmu ya kalau diangkat ya artinya sedikit ya dan wayas mutal jalu kebodohan itu menjadi apa namanya bercokol kuat gitu ya ya artinya menjadi banyak ya jadi ini tidak bisa jadi dalil gitu ya ketika mengatakan oh ini akidah mayoritas ya. Justru ciri akhir zaman ya kesehatan yang lebih banyak gitu. Waqala Rasulullah dan Rasul SAW bersabda inal iman la ya arizu ilal madinah ya arizu bi fathi awalihi wa sukunil hamzi dan mensukunkan hamzah warra wa qad
tudammu ba'daha, ya terkadang didomahkan ya setelahnya. Apa waqad tudamu, maksudnya arwahnya. Maksudnya arwahnya itu bisa dibaca apa namanya, berarti La yaruzu. ya di sini kan ya rizu, berarti bisa juga ya ruzu gitu ya. Jadi kadang didomahkan. Ba'daha zai, setelahnya zai ya wa maknanya yan domu ilaiha wa istami ba'du ila ba'din fiha ya. Apa namanya, masuk ya ke dalamnya, bergabung. Ya, jadi sesungguhnya iman itu akan bergabung ya, akan masuk ke Madinah. Kama ta'rizu al-hayatu ila juhriha. Sebagaimana ular ya masuk ke lubangnya. Madinah maksudnya Madinah Rasulullah SAW ya, kota Madinah ya. Ya, kau wakola Rasulullah la takum musafir wa fil ardi ahadun yaqulu Allah. Ya, dan Rasulullah SAW bersabda tidak akan terjadi kiamat dan di bumi ada ya seorang yang mengatakan Allah. Ya, karena kan ciri kiamat apa namanya dalam apa hadis ini bahwa tidak ada lagi orang yang mengatakan Allah ya, artinya orang-orang yang tidak beriman. Makanya kiamat itu ditimpakan hanya kepada orang-orang kafir saja. Ya, jadi tidak ada lagi yang menyebut nama Allah. Ya, mereka tidak mengenal ya siapa Allah ya, bahkan namanya pun tidak mengenal ya, sampai tidak disebut ya. Artinya tadi ya ketika apa ilmu ya semakin sedikit ya yang berpegang teguh ya kepada akidah Ahlussunnah ini sedikit, kesehatan kebidaan semakin banyak ya akan apa namanya terus sampai nanti puncaknya ya tidak ada lagi gitu ya orang beriman. Waman tamasakal yauma bisunati Rasulullah, dan siapa yang berpegang teguh hari ini ya dengan sunnah Rasulullah SAW wa amila biha dan mengamalkannya. Wastaqoma laila, dan istiqomah ya komitmen ya konsisten di atasnya, wada ilaiha dan mendakwahkannya. Nah, ini juga kewajiban kita ya untuk mendakwahkan ya akidah Ahlussunnah ini ya dengan yang kita mampu ya, di antaranya itu dengan mengadakan pembelajaran ya seperti ini ya, bagian dari mendakwahkannya. Wada ilaiha ya, kalau di kitab ini wada bisunnati ilaiha ya, ada kata sunnah. Karena ajruhu au faro ya, maka pahalanya itu lebih banyak, wa aksaro ya lebih melimpah lebih banyak, min ajri man jaro ala hadil jumlati fi awalil islami wal millati, ya daripada atau dari pahala orang yang apa namanya berjalan ya di atas jumlah ini, maksudnya di atas akidah ini di awal Islam. Ya, karena memang kalau di awal Islam tadi ketika masih banyak ya mayoritas ya lusunahnya, sedangkan kebidaan itu sedikit, ya itu kan berarti dengan mudah orang itu bisa mengikutinya ya, itu menerimanya. Nah, adapun ketika di zaman, bahkan di zaman beliau dan di zaman kita yang sekarang, ya ketika justru yang kebidahannya yang lebih banyak, ya berarti kan tantangan untuk berdakwahnya lebih berat. Ya, makanya pahalanya ya lebih besar. Ya, karena pahala itu ya al jazau min jinsil amal. Balasan itu ya sesuai dengan amalnya, ya semakin berat amalnya ya maka akan semakin besar ya, semakin banyak pahalanya. Ya, sebagaimana juga sabda Rasulullah SAW, ini Rasul Mustafa SAW maqala lahu ajru homsin. Ya, mereka akan atau baginya orang yang berpegang teguh ya kepada kebenaran, bukan berdakwah,
itu mendapat pahala seperti 50 orang. Fakilah hamsina minhum qala bal minkum. Jadi 50 orang dari kalian, jadi para sahabat. Pahalanya besar gitu ya. Tapi bukan berarti kita lebih mulia dari sahabat, tidak. Ya, karena amalan sahabat juga jauh lebih besar, lebih banyak lagi daripada kita. Ya, kita mau melakukan ini saja kan, dakwah ini kan juga jarang juga orang yang betul-betul ya berdakwah ya dengan akidah Ahlussunnah seperti ini. Bahkan rata-rata ya orang nggak mau ya, tidak mau ya dianggapnya ya ngapain ya sibuk dengan hal perdebatan yang tidak ada ujungnya dan sebagainya. Padahal kita ya hanya menyampaikan yang menjadi akidah Ahlussunnah yang sudah jelas ya dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka yang mereka sampaikan gitu ya kepada kita. Jadi kita lebih pokoknya ya dakwah, melakukan dakwah ya, berpegang teguh ya mendakwai. Adapun mereka misalnya tidak menerima dan sebagainya, ya itu apa namanya bukan kewajiban kita ya, sudah di luar kewajiban kita ya, karena kewajiban kita hanya menyampaikan ya mana yang benar ya mana, karena ini subhatnya kuat gitu ya, kesamar-samarannya ya orang jadi nggak jelas ya kebenaran ini ya. Nah maka kita berusaha untuk menjelaskan mana yang benar dan mana yang keliru. Ya wa inna maqala Islam dalika liman yamal bisunati inda fasadi umanu. Ya tiada lain ya Rasulullah SAW menyebutkan hal itu ya melainkan bagi orang yang beramal ya, mengamalkan sunnahnya ya ketika rusak umatnya ya, ketika rusak umatnya itu tadi ketika banyak kebid'ahan ya, kesesatan. Qala Abu Usman berkata, itu penulis, jadi kitab cetaknya nggak ada sebenarnya kata qala Abu Usman, jadi langsung wajatu fi kitab Syekh Imam ya jadi yaitu kakekku Abi Abdullah Muhammad bin Adi bin Hamdawi ya, atau Hamduyah ya As-Sabuni rahimahullah ahbarana Abul Abbas Al Hasan bin Sufyan An-Nasawi An Al-Abbas bin Sobi ya haddatsahum qala hadatsana Abdul Jabbar bin Thahir qala hadatsana Ma'mar bin Rashid qala sami'tu ini sanadnya ya kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri, ini apa namanya gurunya Imam Malik ya, dan juga para imam yang lain. Yaqulu berkata ta'limu sunnatin afdalu min ibadati mi'atai sanatin. Mengajarkan sunnah. Nah, sunnah di sini maksudnya ada akidah sunnah. Karena istilah akidah itu sering disebut sunnah ya. Akidah sunnah itu. Karena untuk membedakan dengan akidah para ahli bid'ah. Makanya kan kitab-kitab yang ditulis ya oleh para ulama itu ya sejak awal ya dengan istilah sunnah ya, kayak usul sunnah ya Imam Ahmad dan yang lainnya. Ada syarhus sunnah. Nah, sunnah di sini maksudnya adalah akidah sunnah. Jadi lebih utama daripada ibadah selama 200 tahun. Ya. Karena kan ada secara umum para ulama mengatakan bahwa apa namanya tolabul ilmi ya, belajar ilmu ya termasuk juga mengajarkannya, yaitu lebih baik daripada sholat sunnah ya, daripada ibadah-ibadah sunnah. Walaupun sholat sunnah itu selama dalam waktu yang lama ya 200 tahun ya, karena ilmu ini kan adalah wajib ya, kalau sedangkan ibadah-ibadah sunnah itu ya hukumnya sunnah ya. Makanya dikatakan juga ya mempelajari ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah. Makanya orang yang sedang sibuk dalam menuntut ilmu dia udah sangat banyak pahalanya ya, walaupun misalnya dia tidak sempat melakukan ibadah sunnah. Ya, makanya menuntut ilmu ya belajar seperti ini itu lebih baik daripada orang
hanya berzikir saja gitu ya. Ya walaupun zikir itu juga adalah baik ya, berpahala, tapi menuntut ilmu ini agar paham terhadap agama, ya ini lebih baik. Ya lebih baik gitu ya. Barana Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Zakaria Syaibani qala barana Abu Abbas Muhammad bin Abdurrahman apa? Ad-Dawuli ya. Ya Ad-Dawuli. Sami itu Muhammad bin Hatim Al-Mudhaffari yaqulu ya berkata sami itu Amr bin Muhammad yaqul kana Abu Muawiyah Ad-Dharir. Ya Ad-Dharir ini yang buta ya. Yuhadisu Harun Ar-Rasyid. Berbicara ya kepada Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini khalifah ya apa namanya di ini khalifah yang alim yang soleh yang masih lurus apa namanya akidahnya ya beda dengan nanti dengan anaknya Al-Ma'mun itu yang justru mengikuti akidah Mu'tazilah ya. Anaknya Harun Ar-Rasyid kan Al-Ma'mun itu pada sahu bihadis Abi Hurairah ya dia menyampaikan hadis ya dengan hadis Abu Hurairah yaitu ihtaja Adam wa Musa. Ya, Adam dan Musa itu apa namanya melakukan perdebatan ya, ya di apa namanya hadis lengkapnya itu kan saja Adam Musa, faqala Musa ya Adam anta abuna khabaitana wa ahrajtana minal jannah ya faqala wa Adam anta Musa istafaka Allah bi kalami wa talaka bi yadi atalumuni ala mri'in qaddarahu Allah alayya qabla an yahluqani bi arba'ina sanah. Jadi terjadi perdebatan ya Nabi Musa ini ya protes gitu ya kepada Adam ya engkau yang mengeluarkan kami ya dari surga ya harusnya kan kalau tidak melanggar ya kita di surga ya. Jadi ada perdebatan antara Adam dan Musa. Nah, ini kan di apa namanya sampaikan ya dari hadis ya dari Rasulullah SAW dan ini sahih ya bahkan muttafaq alaih ya hadis yang sahih muttafaq alaih Bukhari Muslim. Ya hadis yang sahih ya tentu kita harus menerima gitu ya. Jangan merasa heran, jangan kemudian malah meragukan. Nah itu tandanya ya orang yang seperti itu ya tidak beriman ya. Orang yang beriman itu dia menerima apapun yang disampaikan oleh Rasul. Ya, nah maka di sini ya Harun Ar-Rasyid menyampaikan hadis ini faqala Isa bin Ja'far. Nah, Isa bin Ja'far ini berkata, ya kaifa hadza wa baina Adam Musa ma bainahuma. Bagaimana ini gitu antara Adam dan Musa kok terjadi jadi ini menyangkal menolak ya jadi menolak meragukan ya kok bisa-bisanya gitu ya Adam dan Musa berdebat jadi tujuan dia itu menolak gitu ya jadi meragukan ya hadis ini. Nah kalau ya dia berkata yang menceritakan yang perawi tadi fawasa babihi Harun maka Harun pun meloncat. Ya, beliau artinya tidak tinggal diam ya, bahkan ya marah gitu ya. Waqala dan berkata yuhadisu ka an Rasulullah sallallahu. Ya, dia menceritakan hadis kepadamu dari Rasulullah tu ariduhu bi kaifa lalu kamu menolaknya, menentangnya dengan mengatakan kaifa. Jadi orang bagaimana kaifa? Nah, ini kan menunjukkan penolakan gitu, ungkapan ya penolakan terhadap hadis. Ya, maka sangat tidak dibenarkan ya orang yang bersikap seperti itu kepada hadis dari Nabi. Nah, sedangkan kan munculnya ya kesesatan, kebidahan sebagaimana sudah kita bahas, ya adalah ketika orang bertanya-tanya kaifa, ya ketika disebut ya Allah ya alal arsy istawa, lalu kaifa, istawa, kaifa, ya ketika disebutkan Allah turun ya di apa namanya sepertiga malam ya
ke langit terdekat ya, dia mengatakan bagaimana Allah turun, itu untuk menolak. Ya kan bagaimana? Padahal bagaimananya itu kita tidak bisa memahami. Ya kita hanya meyakini saja ketika dikata Allah turun ya sudah yakini saja. Ya tidak usah dipikirkan ya oleh akal kita yang terbatas. Gitu ya. Dan itu semua menunjukkan ya keagungan Allah. Ya tidak bisa diukur dengan ukuran makhluk. Ya kalau ukuran makhluk ya kalau misalnya turun ya turun di sini kan di tempat lain gitu waktunya kan berbeda gitu ya. Nah, itu kan mengukur dengan turunnya makhluk. Ya dia menolak. Ya padahal nggak usah pakai pertanyaan kaifah. Ya terima dan itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya dengan yang sesuai bagi Allah. Ya karena kan ya Allah berbeda dengan makhluknya. Ya apa namanya kuasa yang tidak bisa ditandingi oleh makhluk. Ketika ya kita ya misalnya Allah mendengar ya doa kan di dalam satu waktu misalnya. Semua orang berdoa, Allah kan mendengar semuanya. Kalau bagi manusia ya makhluk tuh nggak akan bisa. Dia hanya bisa mendengar orang bicara hanya satu gitu, satu-satu. Tapi kalau Allah kan semua bisa didengar dalam satu waktu, bahkan ketika apa orang membaca Al-Fatihah ya dijawab kan oleh Allah. Ya semuanya dijawab dalam satu waktu yang sama, menjawab semuanya bagi Allah mampu. Ya sama ketika dikatakan tadi Allah turun gitu ya ke langit dunia, adalah samai dunia gitu ya. Walaupun misalnya waktunya berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain, bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah untuk melakukan itu. Qala famazala yaqulu ya dia mengatakan ya yang perawi hadisnya itu dia tetap berkata hatta sakata anhu ya sampai apa namanya beliau diam. Ya kalau di kitab cetaknya itu sakana anhu ya ada perbedaan. Sakana ya kalau sakana berarti tenang ya. Ya artinya di sini ya Harun Ar-Rasyid dia marah ya dengan orang yang seperti itu ya karena sikap seperti itulah yang menyebabkan orang terjatuh kepada kesesatan. Hakada yang bagi lil begitulah ya atau beginilah selayaknya bagi seorang an yu'addi mahbaro Rasulullah SAW untuk mengagungkan ya hadis-hadis Rasulullah SAW wa yuqabilu bil qabul dan menyikapinya dengan penerimaan wa taslimi ya dan apa namanya tunduk ya pasrah ya berserah diri tunduk patuh wa tasdiki dan membenarkan percaya ya wayun kiro ini atop ya ke yang sebelumnya dan mengingkari asyadal inkar ya dengan pengingkaran yang keras alaman yasluku fiha ghairu hadza tariq ya terhadap orang yang menempuh padanya dengan selain jalan ini alladzi salakau Harunur Rasyid yang telah ditempuh oleh Harun Ar-Rasyid rahimahullah ya ma'amani tarudu ala al-khabir sahih ya terhadap orang yang menentang ya, hadis yang sahih alladzi sami'ahu yang dia dengar bi kaifa dengan mengatakan kaifa ala tariqil inkari lahu ya sebagai bentuk ya sebagai cara untuk mengingkarinya wal ibtiadi anhu dan menjauhinya walam yatalaqau bil qabul ya tidak menerimanya ya kama yajibu an yatalaqqa jami'a ma yaridu minar rasul sebagaimana dia wajib ya untuk menerima semua yang datang dari Rasulullah SAW. Ya, nah jadi ini ya di bagian terakhir untuk memperingatkan orang-orang yang terjatuh ya kepada kesatan ya kekeliruan itu tadi ya tidak menerima tidak tunduk
ya secara sepenuhnya ya kepada yang datang dari Rasulullah, ya. Baik itu ya Al-Quran, hadis, semuanya ya tentang masalah hal-hal gaib ya tentang keimanan itu kita menerima dengan sepenuh hati, dengan seutuhnya ya, dengan apa namanya, secara keseluruhannya. Nah, banyak ya orang yang justru mempertanyakan kembali gitu ya, yang akhirnya makna mana yang jelas ya yang dikandung itu malah diselewengkan karena dianggap mustahil gitu ya, tidak masuk akal dan sebagainya ya, karena bermula dari pertanyaan kaifa tadi gitu ya. Ini juga sudah jelas ya, sudah sering kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ini terakhir ya, beliau mengatakan ya ja'alanallah, ini doa ya. Semoga Allah menjadikan kita ya subhanahu minalladzina yastaminul qawla fayattabi'una ahsana, termasuk orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaiknya. Ini sebagaimana di dalam ayat ya, ulul albab itu sifatnya adalah alladzina yastaminul qawla fayattabi'una ahsana. Ini dari Al-Qur'an surat Az-Zumar ya. Wa yatamassakuna, dan mereka berpegang teguh fi dunyahum, di dunia mereka, muddat hayatihim, selama hidup mereka, bil kitab wa sunnah, dengan Quran dan sunnah. Wa jannabana, ini atau keja'alana tadi ya. Dan semoga Allah menjauhkan kita lahwal al mudillah ya, atau al ahwa ya, di kitab cetaknya lebih tepatnya al ahwa harusnya, hawa nafsu yang menyesatkan, wal aro al mudmahillah ya, dan pandangan-pandangan yang dangkal ya, yang rendah, wal aswal mudillah, dan keburukan-keburukan yang menghinakan, fadlan minhu wa minna ya, sebagai keutamaan darinya dan karunia ya. Akhiruhu, akhirnya, alhamdulillahi wahda ya, semoga segala puji bagi Allah semata, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan semoga Allah memberikan sholawat kepada pimpinan kita itu Muhammad, wa ala alihi, pada keluarganya, washabihi, sahabatnya, wasalam, dan juga memberikan salam ya. Qatamatil kitabah ya, telah selesai ya penulisan ya, maksudnya ini oleh apa namanya penyalinnya ya, bukan oleh apa namanya, bukan penulisnya, karena kan di sini pada bulan Rajab ya, tanggal 17 tahun 1297 Hijriah. Ini kan maksudnya penulisannya ya, apa, penulisan ulang, penyalinan. Bukan apa, bukan Syekhul Islam ya, As-Sabuninya ya, karena kan As-Sabuni kan wafatnya tahun 449 ya, Hijriah. Ya nggak mungkin ya beliau menulisnya tahun 1200 jauh. Ya alhamdulillah ya, sekalian kita sudah menamatkan ya kitab ini. Mudah-mudahan Allah memberikan apa, ilmu yang bermanfaat ya, berkahan, dan bisa berpegang teguh ya kepada kita sudah. Insya Allah nanti kita bisa lanjutkan ke kitab-kitab yang lain ya, khususnya bagaimana yang sudah disampaikan, kita coba akan menelaah ya dari kitab-kitab Syekhul Islam ya, Ibnu Taimiyah. Insya Allah. Ada yang ditanyakan, Bin? Ini Ustaz, Insya Allah. penyalinnya itu siapa saja yang penyalin kitab ini, apa tidak biasanya dibedakan gitu ya, penulis asli dengan penyalin gitu, karena kalau 1297 itu berarti bertepatan dengan akhir 1880 Masehi. Iya, ya harusnya sih dibedakan ya.
Ini kan ada keterangan ya, siapa Abu Yamin Al-Mansuri mungkin ini ya, ini mengatakan entah itu minang biadal kita minta tahqiq dari minta tahqiqnya. Hmm. Bertepatan dengan tahun 80-an, berarti gencar-gencarnya dakwah ini, dakwah kepada pemurnian di Nusantara, Ustaz. Iya sih. Iya betul. Abad 13 ya. Hijriah. Ya, jadi apa namanya, dan perkataan terakhir ya dari Asyabuni ini kan ya tadi ya alhamdulillah itu ya akhiruhu ya akhirnya ya, alhamdulillah dan apa sholawat tadi itu sampai situ ya. Syukran ya ala itamikum qul qouli hadza astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.